Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar pada sesi data mining, yaitu melakukan pengujian dengan menggunakan algoritma decision tree pada aplikasi RapidMiner ya. Sebelum kita masuk ke proses pengujiannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep decision tree. Jadi decision tree itu adalah merupakan teknik data mining yang termasuk pada bagian kelompok klasifikasi. Bagaimana proses kerja dari decision tree itu adalah melakukan perubahan data menjadi pohon keputusan ataupun decision tree dan aturan-aturan keputusannya atau rule. Kita bisa melihat di sini dari data kemudian menjadi pohon keputusan dan akhirnya menjadi sebuah rule ya. Ini ada satu contoh yang kita bisa lihat, merubah dari sebuah tabel menjadi sebuah pohon keputusan ya. Beberapa contoh penggunaan ataupun pemakaian decision tree. Yang pertama bisa kita gunakan untuk melakukan diagnosa penyakit tertentu ya, misalnya hipertensi, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dalam melakukan proses pemilihan produk seperti rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, pemilihan kartu, pemilihan pegawai teladan, dan lain-lain ya. Selanjutnya ini ada satu contoh yang kita bisa lihat dari sebuah tabel. Nama di sini adalah diasumsikan sebagai sampel atau contoh, kemudian atributnya di sini adalah kita bisa lihat cuaca, angin, temperatur, dan yang ketiga itu adalah target atribut. Target atribut apakah main atau tidak ya. Berarti kalau tidak, kemudian ya itu adalah main ya. Oke, ini adalah satu contoh proses dari sebuah tabel menjadi sebuah pohon keputusan. Oke, langsung saja kita masuk menggunakan aplikasi RapidMiner ya, dengan melihat pertama-tama adalah data ya. Ini ada satu contoh dataset yang kita bisa gunakan. Di sini adalah outlook, temperatur, humidity, windy, dan fly ya. Ya. Jadi di sini akan menentukan apakah seseorang itu bermain atau tidak, atau apakah seseorang itu main tenis atau tidak berdasarkan atribut-atribut yang ada ya. Misalkan di sini jika outlooknya sunny, kemudian temperaturnya hot, kemudian humidity-nya high, kemudian windy-nya itu adalah false, maka tidak bermain. Kalau misalnya bermain, satu contoh, jika outlooknya cloudy, hot, high, dan false, maka dia adalah bermain atau yes di sini ya. Nah, sekarang data ini akan kita gunakan sebagai pengujian dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Ya, pertama-tama kita import dulu ya, dengan cara klik import data, kemudian kita ambil pada komputer, kemudian kita cari ini ya, kemudian next. Ya, kalau misalnya hasilnya seperti ini menandakan bahwa datanya sudah betul ya, tidak ada kesalahan. Next lagi ya. Betul. Sebenarnya kita bisa melakukan perubahan, misalkan ini ya, change, misalnya datanya itu adalah angka, maka kita bisa mengganti dengan enter, atau misalnya datanya itu dalam bentuk waktu, maka kita bisa menggantinya ya. Tapi karena yang kita lihat ini sudah sesuai, maka datanya itu adalah polinomial. Kemudian setelah itu kita klik next, kemudian name-nya sama saja.
Ya, oke. Ini adalah data-data yang akan kita olah untuk dijadikan pohon keputusan ya. Ini bisa kita lihat sebenarnya. Setelah itu kita masuk, pertama kita klik design. Ada beberapa operator yang akan kita gunakan nanti. Jadi pertama-tama kita akan mengambil datanya ya, atau datasetnya yang kita sudah upload tadi. Ini ya. Caranya sama, kita klik tahan. Oke. Selanjutnya operator yang kita gunakan yaitu adalah set rule ya. Kita akan menggunakan operator set rule. Ya, kita klik tahan. Oke. Ya, oke. Setelah itu kita hubungkan antara data dengan set rule-nya ya, dengan cara kita sambungkan. Oke, apa fungsi dari set rule ini? Set rule ini berfungsi untuk membedakan baris penamaan atribut koordinat dan prediksi posisi yang akan dimasukkan ke dalam kategori label ya, agar pada saat pengkategorian data label tidak ikut serta terhitung dan merubah hasil. Jadi pada set rule ini kita akan merubah atribut name-nya dengan cara kita klik, kemudian kita pilih play ya, play. Kemudian setelah itu kita ganti target rule-nya menjadi label ya. Ini yang harus kita setting. Kemudian yang kedua, operator yang akan kita gunakan itu adalah kita menggunakan decision tree ya. Decision tree, kita bisa klik side tree. Oke, ini ya. Kita tarik lagi. Oke, kemudian kita hubungkan. Selanjutnya kita bisa hubungkan juga yang ini ya, untuk melihat hasil. Pada tahapan ini sebenarnya sudah selesai. Kita bisa melihat hasilnya dengan cara ya. Ini adalah hasil dari tabel yang kita upload tadi. Ketika kita menggunakan decision tree, maka hasilnya akan seperti ini ya, bahwa humidity ini adalah faktor pertama. Jika dia normal maka dia akan bermain ya. Jika humidity-nya high maka dilihat lagi outlook-nya apakah sunny. Kalau dia sunny berarti tidak main. Kalau dia cloudy maka bermain. Tapi kalau dia rainy outlook-nya maka ada dua kemungkinan, bisa yes dan no ya. Kita bisa lihat di sini ada dua, ada biru dan merah ya, berarti bisa main bisa tidak ya. Ini adalah hasil dari pohon keputusan. Kemudian kita bisa sebenarnya juga melihat deskripsinya ya di sini. Ini adalah hasilnya juga sebagai bagian dari pohon tree-nya ya. Oke. Kemudian selanjutnya sebenarnya kita bisa merubah metode atau algoritma yang lain dengan cara kita bisa klik kembali desain. Kemudian kita coba cari algoritma yang lain. Misalnya kita hapus dulu, caranya kita klik kemudian delete. Kemudian selanjutnya kita coba pilih ID3 ya. Ya. Kemudian kita coba jalankan. Coba kita sambungkan yang lain ya. Kemudian kita jalankan. Ya, sebenarnya sama ya hasilnya. Yang membedakan itu dengan menggunakan ID3 ini dibedakan kembali bahwa kalau windy-nya itu adalah true maka tidak bermain. Kalau windy itu adalah false maka dia akan bermain. Dan kita bisa menggunakannya dengan data-data yang lain. Silahkan dicoba dengan menggunakan
dataset yang lain, bisa Anda buat ataupun bisa mencari dataset yang sudah ada yang bisa dilakukan proses dengan menggunakan algoritma decision tree. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.